Kisah di balik lagu Amazing Grace. Sering kita berpikir bahwa lagu-lagu pujian umat Kristiani dan nyanyian-nyanyian rohani yang sedang dikumandangkan di gereja-gereja pasti diciptakan oleh orang-orang yang kehidupannya saleh dan benar. Namun, sebenarnya tidak demikian. Masa lalu kehidupan pencipta nyanyian rohani ini bermacam-macam. Mereka manusia biasa seperti kita. Tidak jarang di antara mereka memiliki masa lalu yang sangat kelam dan bahkan menjijikkan. Kita pikir mungkin Tuhan tidak akan pernah mau memakai mereka untuk mengharumkan namanya. Apakah benar pikiran seperti itu? John Newton, pedagang hamba abdi. Di abad ke-18, ada seorang anak muda yang memiliki kehidupan yang begitu keji, yaitu ia bekerja sebagai klasik kapal dagang. Namun, yang mereka jual bukanlah barang seperti rempah-rempah, kain atau keramik, melainkan mereka menjual manusia. Mereka pergi ke Afrika, membeli laki-laki, wanita, dan anak-anak dengan harga murah, lalu dijual sebagai abdi ke Inggris, Amerika, dan negara-negara barat lainnya. Keuntungan yang mereka dapat sangatlah besar, karena dijual di Eropa. Harga hamba-hamba budak itu naik 6 kali lipat. Para hamba itu dijadikan pekerja kasar di ladang maupun sebagai pembantu yang disuruh bekerja apa saja, bila saja dan di mana saja. Tentu saja orang-orang Afrika itu menentang sewaktu ditangkap untuk dijual sebagai budak. Para pedagang budak memakai kekerasan untuk mengejar dan menangkap mereka. Kaki dan tangannya dirantai, diseret ke kapal. Di kapal mereka diperlakukan seperti binatang. Seumpama saja kapal yang memiliki daya tampung 450 budak diisi paksa menjadi 650 budak, sehingga mereka sulit bernafas maupun berputar badan. Bau, kotoran, dan muntahan yang menyengat, ditambah jeritan kesakitan, gerangan mereka yang dekat ajal, membuat situasi di kapal budak itu menjadi sangat mengerikan. Banyak di antara mereka yang menjadi cacat seumur hidup karena dirantai. Sedemikian rupa sewaktu di kapal. Ramai pula yang mati karena cacar dan disentri sebelum mereka sampai ke tujuan. Kadangkala tingkat kematian mereka bisa mencapai 30% atau lebih. Itulah yang dulu dilakukan oleh John Newton, pemuda Inggris yang lahir pada tahun 1725. Memang, sewaktu John Newton kecil, ia diajari tentang ayat-ayat Alkitab oleh ibunya. Namun, ibunya meninggal sewaktu dia berusia 7 tahun. Pada waktu umur 11 tahun, dia mengikuti kapal dagang ayahnya yang berdagang barang-barang secara wajar. Beberapa tahun kemudian, John berpindah-pindah kapal dan akhirnya bekerja di kapal pengangkut budak. Kehidupan John Newton yang tidak lagi bersama ayahnya membuat dia mengumpat, memaki-maki, mengutuk, bahkan mengeluarkan segala macam sumpah serapah termasuk menyumpahi Allah. John Newton bersikap kurang ajar dengan menjadikan Injil sebagai bahan tertawaan. Dia juga mempengaruhi teman-temannya agar mereka pesta minuman keras sampai mabuk. Suatu ketika, pada tahun 1748, John Newton mengalami kejadian yang sangat menakutkan. Kapal Greyhound, tempat di mana dia bekerja, mengalami hantaman badai lautan yang sangat ganas. Seluruh anak kapal mengupayakan supaya kapal tidak tenggelam di Laut Atlantik yang sedang mengganas itu. Dalam keadaan panik dan takut serta kepayahan, John Newton tanpa berpikir panjang lagi berseru, "Tuhan, kasihinilah kami." Tiba-tiba dia sadar bahwa dia tidak pernah berdoa sejak masa kanak-kanaknya. Dia ragu-ragu, apakah Allah mau mendengarkan doa yang begitu jahat dari dirinya? 7 hari berlalu dan daratan tetap belum kelihatan. Padahal persediaan makanan sudah nyaris habis. Apalagi ada seorang yang meninggal karena terbawa arus. Nahkoda pun sangat cemas. Dia serta seluruh awak menuduh John Newtonlah penyebab malapetaka ini, karena dia yang paling sering menghujat Tuhan
Seperti Yunus dalam Alkitab, John Newton dianggap sebagai penyebab malapetaka ini. John takut kalau mereka akan melemparkan dia ke laut yang ganas untuk menenangkan badai. Padahal dia tidak dapat berenang. John Newton diam-diam mulai memikirkan masa lalu dan masa depannya. Lalu dia mengingat ayat Alkitab yang pernah diajarkan oleh ibunya sewaktu dia masih kecil. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Lalu John Newton berdoa dengan gigi yang terkatup. Ya Allah, jika Engkau benar, Engkau pasti menepati janjimu. Sucikanlah hatiku yang kotor ini. John lalu membaca buku Imitation of Christ karya Thomas Kempis. Kedua peristiwa tersebut dipakai Roh Kudus untuk menanamkan benih pertobatan dalam hatinya. Setelah 4 minggu, kapal Greyhound dengan susah payah memasuki pelabuhan Irlandia. John Newton pun pergi ke gereja, dan di sana dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Setelah itu, John Newton naik kedudukannya menjadi nahkoda kapal. Walau sudah menjual manusia, dia memperlakukan para budak itu dengan lebih berperi kemanusiaan. Bahkan John Newton setiap hari Minggu memimpin ibadah di kapalnya, melayani 30 anak buahnya. Dia tahu menjadi anak Tuhan dan dapat diteladani. Lama-kelamaan, John Newton menyadari bahwa menjual manusia sebagai budak itu adalah perbuatan yang sangat tercela, karena orang-orang Afrika itu juga diciptakan serupa dengan gambar Allah, dan mereka pun sangat dikasihi Allah. Maka, dia berhenti dari pekerjaannya itu dan mencari pekerjaan yang lain. Dia juga belajar bahasa Ibrani dengan serta Latin secara sendiri. Namun sewaktu memohon untuk ditabiskan menjadi pendeta, berkali-kali permohonannya ditolak karena dia memiliki masa lalu yang sangat keji. Akhirnya, sewaktu umur 39 tahun, dia ditabiskan sebagai pendeta dan melayani di Olney, sebuah kota dekat Cambridge, Inggris. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga Allah yang telah menyelamatkannya dari kehidupan yang keji, John menulis sebuah syair lagu yang berjudul Amazing Grace. Dalam bahasa Indonesia, lagu ini diterjemahkan menjadi sangat besar anugerahnya atau ajaib benar anugerah. Kata-kata lagu tersebut sungguh menyatakan kasih karunia Allah kepada mantan penjual budak tersebut. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Lagu ini diberi melodi lagu rakyat Amerika yang diharmonikan oleh seorang penginjil bernama Edwin O. Axel. Syair lagu Amazing Grace ini menjadi kesukaan umat Kristiani di seluruh dunia. Rasanya tidak ada satu orang Kristiani pun yang tidak mengenal dengan lagu ini. Bukan hanya sampai di situ saja. Pada tahun 1785, Edwin O. Axel bersama William Wilberforce, seorang ahli parlemen Inggris, memperjuangkan rancangan undang-undang penghapusan perdagangan hamba budak di seluruh kerajaan Inggris. Kisah perjuangan penghapusan perdagangan budak ini oleh Wilberforce sudah difilmkan dengan judul Amazing Grace. Wilberforce dilakonkan oleh Albert Finney. Akhirnya, pada tahun 1807, tanggal 25 Mei, rancangan undang-undang penghapusan perdagangan budak itu disahkan oleh parlemen. Dan beberapa bulan kemudian, pada 21 Desember 1807, John Newton pulang ke rumah Bapa di surga. Dan walaupun sudah 200 tahun lebih, lagu John Newton yang berjudul Amazing Grace terus melayani manusia, menjadi sarana bagi Roh Kudus untuk membawa orang-orang yang terhilang mendapatkan keselamatan dalam Kristus dan kembali kepada Bapa, dan membuat mereka yang dahulu buta secara rohani kini dapat melihat kasih yang tiada batas, kasih yang tak berkesudahan dari Allah Tuhan Yesus kita. Amin.